Shalom saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Puji Tuhan kembali berjumpa dengan saudara dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas pimpinan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami semua sampai hari ini. Sehingga hari ini ada waktu bagi kami untuk kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon sucikan kuduskan kami pribadi lepas pribadi. Ampunilah kami atas setiap kesalahan dan dosa kami. Kuasai kami dengan hikmat kuasai daripada Tuhan. Sehingga ketika kami membaca merenungkan dari kebenaran firman-Mu, kami boleh dapat mengerti, memahaminya, bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah belajar dari binatang bagian 1. Nanti ada bagian 2, ada bagian 3, dan seterusnya. Tetapi hari ini kita akan belajar satu bagian saja. Sebagai landasan firman Tuhan, mari kita membaca dari Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari binatang. Mungkin saudara berpikir, masa belajar dari binatang? Binatang kan bodoh, binatang kan lemah, binatang kan tidak sama dengan manusia. Memang benar saudara bahwa binatang tidak lebih pintar daripada manusia, karena memang Tuhan menciptakan manusia lebih mulia daripada ciptaan Tuhan yang lain. Tetapi mengapa kita perlu belajar dari binatang? Belajar dari binatang bukan dalam arti seluruh perilaku daripada binatang itu kita ikuti, sehingga kita sama dengan binatang itu. Tidak, saudara. Belajar dari binatang bukan dalam arti yang jelek-jelek daripada binatang itu kita ikuti. Tidak, saudara. Tetapi ada sifat-sifat tertentu yang baik yang dimiliki oleh binatang itu. Sehingga dari situ kita bisa belajar untuk memotivasi hidup kita supaya lebih baik ke depan. Misalnya, ada binatang yang cerdik, ada binatang yang setia, ada binatang yang cepat mengerti, dan dari situ kita bisa belajar supaya kita termotivasi untuk membangun hidup kita ke depan lebih baik lagi. Seperti apa yang telah dikatakan firman Tuhan pada hari ini. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Perhatikan kalimat, ada 4 binatang terkecil di bumi. Kalimat ini bukan dalam arti di bumi ini hanya ada 4 binatang yang terkecil. Tidak. Ada ciptaan Tuhan yang lain yang justru jauh lebih kecil daripada keempat binatang ini. Tetapi maksud kalimat ini adalah ada 4 binatang di bumi yang memiliki sifat-sifat yang baik, yang bisa kita mengambil pelajaran daripadanya. Sehingga kalau kita perhatikan kalimat selanjutnya dikatakan tetapi yang sangat cekatan. Cekatan artinya adalah cepat mengerti, pintar, cerdik. Jadi yang dimaksud dengan keempat binatang ini adalah memang binatang-binatang yang cerdik, binatang-binatang yang pintar, binatang-binatang yang bisa kita mengambil pelajaran daripadanya untuk memotivasi hidup kita. Sebenarnya manusia itu memiliki hikmat, kepintaran, akal sehat, kemampuan,
yang jauh daripada ciptaan Tuhan yang lain. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, kehidupan manusia semakin hari semakin rusak, setiap hari semakin hidup di dalam kejahatan, setiap hari semakin buruk kelakuannya. Bahkan kalau kita perhatikan orang-orang di luar sana, kehidupan mereka justru jauh daripada binatang. Misalnya suka bertengkar, suka berkelahi, berebut hak milik orang lain, mencuri, malas, hidup dalam perzinahan. Makanya tidak ada salahnya kalau firman Tuhan menyuruh kita untuk belajar daripada ciptaan Tuhan yang lain, binatang yang cerdik, binatang yang pandai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, binatang apa saja yang terkecil, yang cekatan, yang mau kita pelajari dalam kesempatan ini? Yang mau kita pelajari adalah semut. Dalam ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Wow, luar biasa. Semut adalah serangga kecil yang berjalan merayap, yang hidup bergerombolan, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Semut itu bermacam-macam, ada yang merah, ada yang hitam, ada juga yang lebih kecil daripada yang lain, ada yang agak besar daripada yang lain. Kemudian kalau kita lihat di sini, firman Tuhan mengatakan bahwa semut adalah bangsa yang tidak kuat, tetapi yang luar biasa adalah ia menyediakan makanannya di musim panas. Nah, ini yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Semut adalah salah satu binatang terkecil, binatang yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada semut? Pelajaran yang pertama, kecil dan tidak kuat bukan dalam arti tidak bisa. Saya ulangi sekali lagi, kecil dan tidak kuat atau lemah bukan dalam arti tidak bisa. Banyak orang seringkali mengeluh di dalam hidupnya. Waduh, saya ini kan kecil, waduh saya ini kan lemah, waduh saya ini kan gak pandai, waduh saya ini kan gak bisa, saya ini begini, saya ini begitu. Banyak sekali alasan untuk mengeluh di dalam hidupnya. Nah, orang-orang yang demikian tidak akan bertumbuh, orang-orang yang demikian tidak akan berkembang, orang-orang yang demikian tidak akan berhasil di dalam hidupnya. Mengapa? Karena tidak mau berusaha, tidak mau untuk mencoba melakukan sesuatu. Dia hanya tinggal mengeluh dari setiap kelemahannya. Saya mau katakan bahwa hidup manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang hebat. Semua pasti ada kelemahan masing-masing. Tetapi bagaimana kita merubah kelemahan itu menjadi sebuah keberhasilan di dalam hidup kita? Jikalau saudara perhatikan, semut adalah binatang terkecil, lemah. Tetapi kalau saudara perhatikan, dia seringkali tidak sendirian, tetapi selalu bersama, selalu bergerombolan. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Ada usaha, ada niat, kemudian ada juga kesadaran di dalam hidupnya. Kalau saudara sadar bahwa saudara lemah, maka apa yang harus saudara lakukan? Harus ada sesuatu yang bisa kita buat. Kalau kita perhatikan, semut selalu tidak sendirian, tetapi dia selalu bergabung di dalam suatu komunitas, selalu bergerombolan. Sehingga kalau ada ulat kecil yang mati, kalau kita perhatikan nanti dikelilingi oleh semut, kemudian ditarik sama-sama, kemudian mereka membawanya ke tempat gudang makanan mereka. Nah, ini satu kerjasama yang luar biasa yang harus kita pelajari. Dari sini kita belajar bahwa kecil dan lemah bukan dalam arti tidak bisa. Oleh karena itu jangan terus mengeluh.
bangkitlah, berusahalah, bergabunglah pada satu komunitas yang bisa membuat kita bertumbuh. Bergabunglah pada satu komunitas yang bisa membuat kita berkembang dan berhasil di dalam hidup kita. Hal yang kedua, apa yang mau kita pelajari dari semua? Hal yang kedua adalah giat dan tidak malas. Giat dan tidak malas. Supaya giat dan tidak malas, maka kita perlu belajar dari semut. Semut itu selalu bekerja setiap hari tanpa lelah demi cukupnya makanan untuk masa depan. Jika kita perhatikan semut itu, dia tidak tinggal diam di tempatnya, tetapi dia selalu mondar-mandir ke sana kemari dan selalu bergerombolan. Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan makanan yang bisa mereka bawa ke gudang makanan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semut giat dan rajin dalam bekerja karena mereka menyadari bahwa hidup bukan hanya untuk makan hari ini lalu besok tidur-tidur, tidak. Tetapi mereka pandai untuk menyediakan makanannya untuk masa depan. Oleh karena itu, jangan sampai kita kalah dari semut. Kita tidak boleh malas. Jikalau kita malas di dalam kehidupan kita, maka kita akan jatuh di dalam kemiskinan. Marilah kita belajar dari semut. Walaupun dia kecil dan tidak kuat, tetapi yang menarik adalah ia cekatan menyediakan makanannya pada musim panas. Ia tidak mengeluh karena kondisi fisiknya yang kecil, hanya bisa diusap pakai jari, sudah mati. Dia tidak mengeluh. Justru ia giat dan rajin, tidak malas di dalam menyediakan makanannya di musim panas. Demikian juga kita sebagai manusia, kita perlu belajar supaya kita giat, rajin dalam bekerja demi masa depan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.